Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PMI, kembali lagi di podcast Candu, bincang santai penuh edukasi. Bertemu lagi sama aku, Evantiana Ziva Uzma, sebagai host di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai sama Kak Rizna. Halo Kak Rizna. Halo, perkenalkan, aku Rizna Syifa Aulia, biasa dipanggil Rizna dari SMA Negeri 77 Jakarta. Oke, udah kenal ya sama Kak Rizna. Jadi Kak, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai mengenai persiapan kakak menuju Jumbara yang akan datang ini. Oke, jadi sebelum kita Jumbara, kan ada ya yang namanya training class sama ada pemusatan latihan lapangan. Iya. Ya, yang lebih gampangnya tes lapangan ya, yang lebih gampang disebutnya tes lapangan. Nah, pas training class pertama kali, perasaan Kak Rizna tuh kayak gimana sih? Senang, sedih, atau gimana lah, bercampur gitu? Jujur kan dari waktu terakhir kali kita seleksi sampai TC pertama itu kan lumayan jauh ya. Ya. Jadi setelah lebaran, terus ada kegiatan full tiap Sabtu Minggu, jujur pertama kali, bakal capek ya. Ya. Terus tapi satu sisi tuh kayak seneng bakal ketemu teman baru, khususnya dari teman-teman Kepulauan Seribu. Terus kayak grogi gitu, ntar bakal gimana ya di sana sosialnya, gimana ntar bisa punya banyak teman gak ya, begitu sih. Ya, nah, berhubungan dengan yang kakak bilang nih, gimana bisa nggak sih punya banyak temen gitu? Nah, menurut kakak susah nggak sih bersosialisasi? Kalau buat aku pribadi ya nggak sesusah itu gitu ya. Lebih ke SKSD sampai salah orang. Terus kebetulan bidang aku kan hampir dari semua wilayah, jadi lumayan gampang gitu lah kenalannya. Oh, ini dari Kepulauan Seribu, dia punya teman, dikenalin ke aku juga, jadi aku punya teman juga gitu sih. Nah, kakak bilang nih bidang nih. Kakak kalau boleh tahu kakak tuh di bidang apa sih? Aku dari bidang remaja tangguh. Nah, kalau di remaja tangguh ngapain aja? Dan kesan kakak waktu pertama kali tahu, maksud saya pertama kali kakak tahu materi remaja tangguh tuh gimana sih? Remaja tangguh itu lebih ke bagaimana kita mengkampanyekan salah satu dari 6 materi yang ada. Kesan pertama, kan aku pikir, presentasi biasa, ngomong biasa. Ternyata tuh beda. Kita harus kampanye pakai suatu kata kunci yang bukan menjelaskan panjang lebar gitu. Nah, oke. Tapi menurut Kak Rizna tuh susah nggak sih remaja tangguh tuh? Awal-awal ngerasa jujur susah karena presentasi sama berkampanye itu kan beda. Dari TC pertama, TC kedua, itu menurut fasil kita sendiri, kita tuh masih berpresentasi, bukan berkampanye. Jadi menurutku awal-awal kayak susah gitu. Emang materi yang dibahas di remaja tangguh tuh apa aja sih Kak? Jadi di remaja tangguh sendiri tuh ada 6 materi. Ada pengurangan resiko bencana, pengurangan resiko penyakit, safety riding, gender, disabilitas, inklusi anti kekerasan, KESPRO dan HIV, satu lagi ada tentang nabza. Oke. Jadi sejauh ini udah berapa materi nih yang udah kakak persiapkan? Kalau dari setiap TC, karena dulu masih banyak, masih berenam sebelum seleksi, kita kebetulan ngebahas semuanya. Jadi untuk keseluruhan selama TC, anak-anak remaja tangguh udah mempelajari lah semuanya. Persiapan Kak Rizna sebelum masuk ke remaja tangguh tuh apa aja sih Kak? Persiapan aku sendiri buat ke remaja tangguh jujur hampir nggak ada, karena aku baca keterangannya di PDF. Remaja tangguh kan mengkampanyekan, sedangkan aku sendiri tuh asing sama, maksudnya bukan asing ya, kayak cuma sekedar tahu. Iya, sekedar tahu. Jadi lebih ke tahu basic-basicnya aja. Kalau bencana dulu tuh aku kan anak ASB, yang diambil tuh begini, KESPRO tuh begini, kayak ya udahlah tahu materi dasarnya doang, nggak sampai persiapan gimana. Oke. Part yang paling kakak suka di training class tuh apa sih Kak? Selama di PMI, yang paling aku suka itu karena kita kebanyakan berkampanye, bikin materi, aku sendiri tuh suka banget, lebih suka bikin medianya, kayak ngegambar, nulis-nulisin, terus kita kayak ngomong sama orang-orang baru tuh aku seneng. Oke, berarti Kak Rizna pinter gambar dong ya? Nggak pinter gambar juga, tapi kayak kan kalau kampanye kan gambar nggak mesti bagus, ke kayak simbol-simbol atau gimana. Aku kayak enjoy aja ngejalaninnya, jadi aku pikir aku suka.
kalau tempat training kelas yang paling kakak suka tuh di mana sih? Kayak misalkan Jakarta Timur, Barat, Selatan, atau Pusat, atau sebenarnya apa tuh kakak paling suka yang mana? Paling suka di Jakarta. Waktu itu bidang aku juga sama Youth Station ada ke satu sekolah kayak terjun langsung gitu. Aku lupa itu di Jakarta Timur apa Jakarta Selatan ya? Itu kayaknya di Jakarta Barat deh kalau nggak salah. Kayaknya di Barat deh kak. Iya di Barat. Iya. Itu aku suka karena langsung ke lapangan gitu kan. Jadi aku suka. Jadi karena bisa langsung terjun ke lapangan, bisa merasakan gimana sih rasanya kalau misalkan kita langsung atau ada kegiatan di lapangan. Jadi sudah kayak benar-benar matang ya prosesnya itu kayak berarti nanti ketika nanti kita di Lampung ada seperti kayak oh kamu punya kegiatan nih untuk dalam kegiatan lapangan di sini. Kamu tuh udah punya persiapan gitu ya, Kak. Punya gambaran kira-kira tuh nanti begini ya. Perasaan Karisna waktu terakhir kali training class tuh kayak gimana sih? Senang, sedih, atau excited untuk menyambut latihan lapangan selanjutnya? Kayak gimana sih kak? Seneng, sedih, excited ada ya. Sedih karena ya ini latihan terakhir kita di kelas, besok-besok udah di lapangan. Mikirnya pasti bakal capek, bakal lebih susah. Bakal susah ketemu temen-temen ya? Iya. Kayak, tapi waktu terakhir training kelas terakhir kita ada satu epic moment ya, karena kita bareng ya kak waktu itu. Kayak kita bareng-bareng sampai kayak setiap jalan tuh kita videoin gitu loh kayak itu berkesan banget. Seneng karena oke, udah selesai kegiatan tiap Sabtu Minggu harus jalan ke PMI. Sedih juga karena besoknya mau PAT kan ya. Ya bener banget yang SMA langsung PAT ya? Iya langsung PAT Seninnya. Ya, tapi tetap harus semangat sih walaupun kayak gitu ya. Nah, karena kita udah ini, sekarang kita masuk ke yang waktu kakak tuh persiapan menuju training kelas lapangan. Nah, pertama kali nyampe di tempat lokasi latihan lapangan tuh kayak gimana sih kak? Kayak kaget atau shock atau gimana sih kak? Sebelumnya kan selain yang ikut Jumbara PMR tingkat DKI, aku nggak pernah keluar kota kan. Jadi ini kayak seneng, excited kayak, wih jalan-jalan keluar kota nih. Iya. Sampai sana seneng, kaget juga sama suhunya karena kan di Jakarta tuh panas ya, sedangkan bener banget. sana tuh siang-siang aja dingin. Gitu sih. Dan udara di udara di Jakarta dan di Sentul tuh beda banget ya. Bener banget. Karena di Jakarta udara perkotaan yang dimana banyak polusinya, banyak pokoknya udaranya sudah tidak sesehat di Sentul ya. Bener banget. Tapi kalau waktu pertama kali aku nyampe di Sentul tuh kayak kita ya lebih ke kita sih karena waktu pertama kali kita ngirup udara di sana rasanya seger banget karena Beda banget lah sama suasana hawa di Jakarta. Iya, karena kadang di Jakarta kita mau nafas aja berat ya karena di udara itu kayak udah banyak polusi. Tapi ketika di Sentul, menurut dari pendapat aku tuh udah bener-bener gampang ya untuk kita nafas dan udaranya juga bener-bener bikin segar. Karena di sana asri banyak rata-rata pohon semua Pohon, gitu. iya. Jadi wah bener-bener seru banget ya. Nah, spot yang paling kakak suka waktu di Sentul tuh apa sih? Aku sendiri kan dari bidang remaja tangguh yang nggak kemana-mana kayak jurnalistik kan. Jadi paling spot yang favorit itu pas kita dadah-dadah ke drone itu. Kita bikin foto video di sana. Oh berarti tadi sama ke Kitlin ya? Iya. Ya berarti sama spotnya paling suka ya. Nah, tapi selama menjadi kakak remaja tangguh tuh kayak ada nggak sih waktu break di mana kakak tuh boleh keliling dulu sebentar untuk refreshing atau gimana gitu, ada nggak? Kalau dari aku pribadi, hasilku kayak oke, kita istirahat dulu gitu. Namun kalau kan kita ngejar beberapa materi dan emang media kampanyenya tuh harus ada. Jadi istirahatnya aku pakai buat ngerjain lanjutin yang belum selesai, sama aku tuh kebetulan kayak lagi kepepet sama tugas organisasi, jadi di sela-sela aku ngerjain. Jadi ya ibaratnya nggak ada waktu buat keliling-keliling Sentul gitu. Oke. Part yang paling kakak suka tuh yang mana sih kak sama kita latihan lapangan? Mungkin ini sama ya kayak teman-teman yang lain pas malam keakraban. Ya, hampir semua teman-teman tuh bilang malam keakraban. Kenapa tuh kak? Karena kayak pasti jawabannya juga sama kayak yang lain, kayak terakhir kali kita ketemu.
besok-besok kayak mungkin nggak bakal sekumpul-kumpul ini. Ya nggak bakal punya waktu yang banyak kayak kita latihan lapangan ya, karena selanjutnya udah benar-benar ada di acara utamanya yaitu Jumbara. Ya. Dan pas XBCS itu kayak aku seneng banget, kayak itu kampanye terakhir dari Remaja Tangguh sebelum kita beneran kampanye nanti di Jumbaranya. Ya, terakhir kesan kakak terakhir di hari terakhir kita latihan lapangan tuh gimana sih kak? Kesannya sama kayak terakhir kali training kelas, seneng, sedih, karena senengnya kayak ya balik lagi udah selesai nih latihannya, tapi sedihnya kayak ya kayak teman-teman tadi tentunya kayak nggak ada waktu lagi buat kumpul se DKI. Paling teman-teman JP ini mungkin kalau di luar podcast kita juga susah. Iya benar-benar. Paling ya kita ketemu karena ada acara dari PMI-nya aja ya, mau dari Jakarta Pusat atau mau dari DKI ya. Oke, Karisna terima kasih banyak untuk waktunya karena udah bisa menyempatkan diri untuk bisa di podcast kita kali ini, di episode kali ini. Dan benar-benar terima kasih banget untuk Karisna yang benar-benar udah mau sharing pengalamannya sama training class, mau yang 1 hari ataupun lapangan. Benar-benar seru banget. Boleh dong kak kasih motivasi ke teman-teman. Sebelumnya terima kasih udah diundang sampai duduk di sini sama Eva sama kakak dari PMI Jakarta Pusat. Kesan pesan aku buat teman-teman yang lain, Jumbara tuh kan ada ajang-ajang per tingkat kan. Kalau misalnya teman-teman yang belum kesempatan buat ikut Jumbara sekarang, semangat belajarnya, semangat mempersiapkan dirinya karena masih banyak event-event Jumbara lain. Tentunya buat teman-teman yang mulai, yang SD, yang SMP, kalian masih punya bisa kesempatan. Ya, oke. Terima kasih Karisna. Semoga teman-teman di luar sana bisa termotivasi dan tidak patah semangat untuk mengikuti kegiatan dari PMI atau dari PMR selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Sobat PMI sudah menyaksikan episode kali ini. Follow akun sosial media di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu tunggu episode selanjutnya dari podcast Candu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.